Proses awal dari anak tuh pengen belajar untuk mengenal saya ini apa gitu ya, saya ini siapa, saya ini sukanya apa gitu, dengan mempelajari lingkungan sekitarnya dan mereka coba tiru. Ya, memfasilitasi ini tidak selalu dalam artian memberikan fasilitas fisik ya. Kayak misalnya nggak harus dikasih les ini itu, nggak harus dibeliin barang ini itu, tapi memfasilitasi itu dalam artian kita sebagai orang tua tuh menyediakan diri buat mendampingi mereka. Karena gini, sebenarnya peran lingkungan dan peran keluarga itu sama-sama penting. Gitu. Kalau kayak yang tadi Zara contohin, misalkan anaknya menemukan kenyamanan di luar, selama itu adalah hal yang positif nggak masalah. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang luar biasa. Nah, bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai mendampingi anak mencari identitas diri. Karena ini penting banget ya, khususnya bagi tumbuh kembang anak nantinya akan seperti apa, terus ingin menjadi apa. Dan bunda-bunda tahu tidak sih kalau masa remaja ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Di masa ini juga remaja mengalami banyak sekali perubahan mulai dari fisik, psikis, dan juga kehidupan sosialnya. Dari perubahan inilah tak jarang menimbulkan konflik baru di antara hubungan remaja dan orang sekitarnya, khususnya orang tua ya bun ya. Lantas gimana nih sebenarnya orang tua mendampingi anak saat mencari identitas diri? Dan seperti biasa di sini saya tidak sendirian karena di sini sudah ada narasumber kita yang pastinya pakar nih di bidang ini, yaitu ada Mbak Linda Maisha. Halo Zara, apa kabar? Hai, baik. Cerah banget ya. Ya, kita hari ini warna-warnanya cerah sekali ini ya. cewek kue ini, cewek bumi. Ini apa? Nah, Mbak, ini kan kalau ngomongin identitas diri ya khususnya, sebenarnya penting banget enggak sih misalnya dari menurut Mbak Linda sendiri untuk misalnya dari masa remaja kita tuh udah harus tahu nih jati diri kita itu seperti apa? Iya, sebenarnya terkait dengan identitas diri itu tidak serta-merta munculnya hanya di remaja gitu. Tapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah dibangun dari sejak kecil gitu. Karena ketika anak sudah terlahir ke dunia, mereka menjadi bagian dari lingkungan sosial, itu mereka akan mulai mempelajari tentang saya ini siapa, lalu saya ini ada di lingkungan apa, seperti apa dan sebagainya. Contohnya seperti ini, anak-anak di usia sekitar 2 tahun, itu kan mereka mulai banyak meniru, gitu ya. Mereka meniru perilaku orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya nih, contohnya nih anakku umur 2 tahun, ini lagi senang-senangnya meniru ayahnya, gitu, meniru bapaknya. Jadi kalau misalkan bapaknya di rumah suka duduk gitu ya, nggak pakai kaos gitu, lagi duduk di meja kerjanya nggak pakai kaos, nanti anakku tuh suka banget buka baju. Nanti dia akan bilang, kalau ditanya, "Adek kenapa bajunya nggak dipakai?" "Aku mau kayak bapak." Terus nanti dia duduk di kursi, dia bilang, "Aku kayak bapak." Nah itu sebenarnya proses awal dari anak tuh pengen belajar untuk mengenal saya ini apa gitu ya, saya ini siapa, saya ini sukanya apa gitu, dengan mempelajari lingkungan sekitarnya dan mereka coba tiru gitu. Jadi sebenarnya proses pembentukan siapa saya ini dari kecil itu sudah mulai berjalan sampai nanti mereka beranjak dewasa, beranjak remaja itu berubah terus
gitu ya, berkembang terus sesuai dengan tuntutan dari perkembangan psikologis anak di masing-masing usia. Oke, berarti memang identitas diri itu tidak muncul begitu saja ya, tapi perlu pembentukan sedari kecil, bahkan sedari dini. Berarti orang tua juga harus melihat ya bagaimana interaksi anak di rumah, komunikasinya seperti apa, termasuk cara pandangnya dia ketika bersama orang tua ataupun bersama lingkungan teman-temannya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin identitas diri atau jati diri ini sebenarnya sama tidak sih dengan kepribadian atau ada hal yang berbeda nih? Iya, sebenarnya mirip-mirip ya gitu. Tapi kalau misalkan kepribadian itu nanti akan terbentuk ketika mereka sudah lebih dewasa gitu ya, sudah lebih ajak. Bagaimana mereka memposisikan diri di lingkungan sosial gitu. Mereka bisa menilai dirinya sendiri dengan lebih komprehensif gitu. Barulah nanti serangkaian pola perilaku ini menjadi sebuah kepribadian yang cenderung menetap. Gitu. Nah, tapi sambil berjalan itu kan mereka mencari-cari gitu kan. Mungkin buat muda-muda di rumah yang punya anak yang kayak masih SD gitu, mulai suka meniru-meniru idola yang tidak ada di rumah. Misalnya kalau tadi anak usia balita meniru orang rumah gitu. Tapi kalau anak-anaknya sudah lebih besar, mungkin meniru artis idolanya dan sebagainya. Itu kan mereka mulai mencari sebenarnya aku tuh pengen kayak apa gitu kan. Aku pengen kayak apa, terus aku pengen mencoba menjadi kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya proses pembentukan gitu ya. Mereka mulai mencari gitu. Oke, berarti prosesnya juga lumayan panjang juga ya untuk mencari identitas diri dan kepribadiannya seperti apa dan juga karakternya pastinya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin seberapa penting nih kira-kira bagi orang tua khususnya bunda-bunda mendampingi anak dalam proses mencari jati diri. Kalau tentang seberapa penting, tentunya penting banget Zara, karena gini, bagaimana pola interaksi orang tua kayak yang tadi Zara sebut, itu sangat signifikan untuk membentuk tadi persepsi anak, kenyamanan anak terhadap dirinya sendiri, kenyamanan mereka berada di keluarga gitu, apakah mereka merasa disayang atau tidak, gitu, diterima atau tidak. Kalau mereka merasa di rumah ini mereka ditolak, mereka akan cari tempat lain di luar yang dimana mereka bisa diterima, gitu. Dan akhirnya nanti mereka akan lebih nyaman di sana. Akhirnya mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut, gitu ya. Nantinya berkembang ketika mereka remaja, maka kan isunya di usia remaja itu adalah anak mulai mengidentifikasikan diri dengan kelompok sosialnya, gitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang tua di rumah ini tidak mendampingi, nggak membangun komunikasi yang baik sama anak, kedekatan emosional dan sebagainya, maka nanti ketika anak mulai remaja, mereka mulai keluar nih mencari, saya ini cocoknya di komunitas apa sih gitu ya, kurang lebihnya. Itu mereka tidak mudah terbawa oleh hal-hal negatif yang ada di luar sana. Karena mereka sudah punya core gitu ya, atau sudah punya dasar yang kuat itu dari keluarganya. Gitu. Dan itu sangat penting sekali ya, khususnya untuk menjaga itu juga. Iya, gitu. betul. Berarti jadi si anak juga tahu boundariesnya, tahu batasannya itu akan seperti apa. Berarti ini kan orang tua harus peka khususnya terhadap jati diri anaknya itu kan berarti harus dari kecil. Nah, cara melihat orang tua sudah, misalnya tadi kan Mbak sudah bilang misalnya kalau anaknya sudah mulai-mulai aku kayaknya pengen jadi seperti papa, tapi kan itu dengan lantang dan juga dengan tegas kalau anak itu ngomong seperti itu. Setidaknya kan mungkin bagi orang tua, oh jangan-jangan mungkin ya misalnya inspirasinya atau role modelnya bagi anak ini adalah papahnya seperti itu. Nah, tapi kalau tidak terlihat secara statementnya dia mengeluarkan itu, bagaimana orang tua bisa melihatnya gitu? Kita bisa tanya sebenarnya, anak-anak kan ketika mereka sudah masuki usia verbal gitu ya, sekitar usia 1 tahunan ke atas, mereka sudah mulai belajar untuk bicara. Nah, kalau anaknya nggak aktif bercerita, maka kitalah sebagai orang tua yang aktif bertanya untuk memancing mereka bercerita. Jadi kalau kayak misalkan tadi nih anakku, dia buka kaos gitu ya, buka baju di rumah, terus aku nggak tanyain, aku tidak akan pernah tahu kenapa dia melakukan itu. Pokoknya dia nggak mau pakai kaos aja gitu, duduk di kursi nggak mau pakai baju gitu, mau pakai celana tapi nggak mau pakai baju gitu. Nah, tapi karena aku tanya gitu kan, aku memang sering tanya, jadi anakku kadang nggak ditanya pun dia akan ngomong gitu. Tapi kalau ditanya, adik kenapa nggak pakai baju? Aku mau kayak bapak gitu. Kadang dia ambil kacamata gitu, kacamatanya ditaruh di atas kepala gitu. Terus adek pakai kacamata kayak siapa gitu, karena di rumah yang pakai kacamata ada aku dan ayahnya gitu kan.
Nah, nanti dia bisa bilang gitu, dia lagi pakai kacamatanya kayak siapa gitu, bisa kadang-kadang kayak mama gitu, kadang kayak bapak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pernah tanya, kita juga nggak akan pernah tahu, karena pola komunikasi itu sesuatu yang memang harus dibiasakan. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu nih, anak kita nih sekarang lagi mengidolakan siapa sih gitu, atau mereka sedang mulai belajar apa, sedang mulai meniru-meniru apa, itu kitanya yang perlu aktif sebagai orang tua. Oke, jadi bunda-bunda harus aktif ya, harus banyak bertanya, jangan nunggu ngelihat anaknya yang melakukan proses interaktif dulu nih sama orang tua. Apalagi kan anak-anak juga kan masih banyak yang belum mengerti, belum paham dan segala macam. Tapi kira-kira kan identitas diri ini kan mungkin bisa muncul ketika sudah remaja atau beranjak dewasa. Apakah dari kecil itu sudah bisa terlihat, Mbak? Maksudnya bahwa dia menunjukkan identitas, oh misalnya dia ini orangnya yang seperti apa dan segala macam, itu apakah sudah terlihat benar-benar dari kecil gitu? Sebenarnya ada beberapa pola-pola yang mungkin bisa sudah terlihat gitu ya dari kecil. Nah, tapi tentunya seiring mereka bertambah dewasa itu akan berkembang dan bisa berubah tergantung tadi bagaimana kita sebagai orang tua memfasilitasi, bagaimana lingkungan mempengaruhi dia gitu dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dari kecil kita udah lihat bahwa anak kita ini anak yang keras gitu dengan kemauannya. Gitu, dia kalau ada maunya sesuatu dia akan usahakan sampai dapat. Nah, itu adalah apa ya, kita sebutnya proses itu pembentukan diri. Pola kepribadian dasar dia seperti itu gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu nanti bisa berubah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat itu adalah hal yang baik, terus kita encourage gitu ya, kita pupuk lah, itu bisa menjadi identitasnya dia yang di masa yang akan datang. Itu jadi bisa jadi menetap akhirnya nanti. Oke, nah lumayan penjelasannya cukup detail ya. Tapi masih banyak lagi nih pertanyaan yang lainnya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya ya, Mbak. Oke. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Linda Maisha. Iya, Mbak. Melanjutkan yang tadi kan Mbak bilang juga emang ini kan penting banget khususnya untuk proses pencarian jati diri. Nah, itu bisa lebih didetailkan seperti apanya, Mbak? Iya, kayak tadi aku udah kasih contoh sekilas buat yang anak kecil gitu. Nah, jadi buat bunda-bunda di rumah selama mendampingi anak bertumbuh ini, kalau kita lihat ada pola perilaku anak yang sekiranya positif, maka kita upayakan supaya itu dipertahankan gitu. Kita berikan apresiasi gitu ya, kita berikan ruang dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat ada yang kurang baik gitu, misalkan anaknya kalau marah itu dengan cara teriak-teriak, mukul gitu ya. Nah, itu kita bisa perhatikan bahwa itu adalah sesuatu yang harus sejak dini kita intervensi gitu. Kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang positif tentunya ya, bukannya dengan malah dimarahin gitu, supaya itu hilang gitu ya, atau minimal berkurang supaya jadi anak tidak mengidentifikasikan bahwa itu adalah cara saya gitu. Jadi dikasih alternatif cara yang lain tuh seperti apa sih. Nah, itu yang penting gitu. Jadi karena ini akan sangat terbawa nih sampai mereka dewasa, bagaimana cara mereka berinteraksi gitu kan. Jadi jati diri itu tidak hanya semata-mata tentang bagaimana posisi kita di lingkungan sosial, tapi juga bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Gitu. Dan yang paling penting bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan khususnya buat bunda-bunda bagaimana mengenal anak-anaknya seperti apa gitu. Nah, tapi kan tadi Mbak Linda juga sempat ngasih statement bahwa pencarian jati diri ini bisa berubah seiring berjalannya waktu gitu. Nah, ada di mana misalnya sebagai anak nih ketika sudah mulai dewasa, benar-benar misalnya ingin mencari, aduh sebenarnya diri saya ini yang seperti apa sih, keinginan saya apa sih, kira-kira itu ada masanya nggak sih, kira-kira di usia berapakah yang misalnya dan usia kematangan yang berapa dia bisa memproses kalau diri dia itu yang seperti apa gitu. Ya, itu memang critical momennya ya gitu. Critical momennya itu adalah memang di usia remaja atau
sekitar 11-12 tahun ya di pra remaja itu sudah mulai terjadi di usia-usia pubertas gitu, karena mereka sudah mulai tadi mencoba memang di tugas tahap perkembangannya itu mereka sedang mulai mengidentifikasikan dirinya, saya ini berada dalam kelompok yang mana gitu, kayak makanya sudah mulai ada geng-gengan gitu ya, atau kelompok-kelompok peer group itu adalah di usia-usia tersebut gitu, di usia remaja atau pra remaja itu udah mulai ada gitu. Jadi mereka mulai dari situ. Terus juga berikutnya, kita sebagai orang tua itu perlu membantu anak dengan memberikan mereka eksplorasi dan memberikan mereka kesempatan untuk mencoba berbagai hal yang tentunya positif. Supaya apa? Supaya tadi kayak yang Zara tanya, kalau misalkan anaknya bingung gitu, saya sebenarnya sukanya apa gitu, saya sebenarnya pengennya di mana dan sebagainya, itu mereka bisa tahu kalau mereka kan udah coba dulu gitu, mereka sudah pelajari dulu gitu, mereka lihat kayak misalnya olahraga tuh ada banyak gitu, olahraga seperti apa sih yang cocok buat saya gitu, kayaknya berkuda kayaknya keren ya, kayaknya asik gitu, tapi coba kita kasih mereka kesempatan, nggak harus nyoba berkuda gitu, tapi kasih mereka dorongan untuk coba cari tahu seperti apa sih berkuda itu butuh apa, resikonya apa dan sebagainya, gimana kira-kira sesuai nggak sama kamu gitu, oh kayaknya ternyata nggak sesuai sih, keren aja sih tapi aku kayaknya nggak cocok deh. Nah itu jadi mereka akan bisa mulai mengenal dirinya sendiri melalui cara-cara tersebut. Oke, berarti sebenarnya harusnya orang tua juga bisa memfasilitasi anak untuk mencari jati diri. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Linda sendiri, bagaimana nih cara orang tua untuk bunda-bunda khususnya ketika memfasilitasi anak itu menemukan jati diri, itu apa yang harus dilakukan? Ya, memfasilitasi ini tidak selalu dalam artian memberikan fasilitas fisik ya. Kayak misalnya nggak harus dikasih les ini itu, nggak harus dibeliin barang ini itu, tapi memfasilitasi itu dalam artian kita sebagai orang tua tuh menyediakan diri buat mendampingi mereka. Gitu, bisa khususnya di usia remaja ya, kita bisa menjadi teman yang nyaman buat mereka, tempat cerita yang enak buat mereka, orang yang bisa dipercaya sama mereka. Jadi ketika mereka, namanya juga proses pencarian ya gitu, pasti ada galau-galaunya kan. Nah galau-galaunya itu mereka bisa datang ke kita nih sebagai orang tua, sebagai tempat amannya mereka. Nah itu yang sebenarnya fasilitas yang paling dasar yang dibutuhkan oleh anak. Jadi kita sebagai orang tua juga memberikan ruang buat mereka kayak tadi melakukan eksplorasi gitu, tapi kita menyediakan diri untuk jadi tempat amannya. Oke, kalau misalkan kamu ternyata gagal atau kamu ternyata nggak suka, it's okay gitu. Itu tidak membuat kamu jadi buruk dan sebagainya. Jadi dukungan orang tua, kita menyediakan diri kita untuk berkomunikasi secara terbuka dengan anak, tidak judgmental. Nah itu sebenarnya fasilitas utama yang dibutuhkan oleh anak-anak remaja kita yang sedang proses mencari jati diri ini. Iya, dan pastinya dengan begitu ya Bun ya, otomatis kan anak-anak jadi bisa berkomunikasi sama orang tuanya, khususnya sama bunda-bundanya. Misalnya anak ini punya keinginan tertentu kah, atau misalnya anaknya pengen les apa segala macam gitu, tanpa harus menunggu orang tuanya yang lesin, tapi anaknya sudah punya keinginan dan juga kemauan. Itu salah satu cara juga ya maksudnya untuk menemukan jati diri, dan malah jadi orang tuanya jadi bisa tahu nih, oh ternyata anak ini maunya apa gitu. Yang paling penting adalah pendekatan nih sama anaknya, kira-kira bunda-bunda udah pada deket nih belum nih ya sama anak. Karena ketika semakin dekat kan jadi makin tahu ya Mbak ya. Betul. Nah tapi kalau kita ngomongin dalam proses mencari jati diri nih, apakah anak perempuan dengan anak laki-laki itu ada perbedaannya kah dari segi waktunya atau misalnya usia kematangannya ketika dia ingin mencari jati diri, atau sebenarnya sama aja Mbak? Kalau secara usia sih sebenarnya sama aja ya, karena kan usia pubertas itu kurang lebih plus minus sama lah anak laki-laki dan perempuan. Yang membedakan itu lebih kepada kecenderungannya. Kalau misalkan anak perempuan semakin mereka pada saat proses pencarian jati diri, mereka semakin dewasa, semakin cenderung ke arah feminim gitu ya, karena identitas gender kita terutama di Indonesia kan kalau perempuan itu ya yang feminin gitu, kalau laki-laki itu yang maskulin gitu. Jadi mereka lebih mulai mengarah ke sana. Nah, itu bisa diterjemahkan atau dikonkretkan oleh anak-anak kita dalam bentuk aktivitas ataupun join dalam kelompok-kelompok yang nuansanya seperti itu. Gitu, kayak misalkan anak-anak cowok
itu ikut basket gitu ya, ikut olahraga basket gitu, olahraga yang lebih terkesan maskulin. Nah kalau yang cewek nih gitu, cewek ada juga nih anak cewek ikut basket, tapi hidupnya mereka kan tidak hanya itu gitu, mereka juga punya sisi lain di mana mereka mengembangkan sisi femininitasnya mereka. Jadi jangan khawatir kalau misalkan anak perempuannya ikut basket maka berarti maskulin, enggak juga gitu. Nah begitu pula ketika anak laki-laki mereka misalkan mulai ada interest dengan kuliner gitu ya, terus mereka belajar masak. Nah sedangkan masak itu kan kalau di culture-nya masyarakat Indonesia itu lebih ke Perempuan. area feminin gitu. Nah tapi kan itu balik lagi, hidupnya mereka nggak hanya di situ, nggak hanya di belajar masak, tapi mereka juga punya kegiatan yang lain yang bisa jadi membangun maskulinitasnya mereka. Jadi kita sebagai orang tua tuh perlu melihatnya secara besar gitu, secara menyeluruh. Jadi jangan parsial gitu, karena kalau kita ngelihatnya parsial atau potongan-potongan kecil, kita jadi nggak bisa dapat gambaran utuh tentang anak kita ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena kita ngeliatnya sepotong-sepotong doang, dan akhirnya muncullah tuh judgement-judgement yang anak laki-laki kok masak gitu, anak perempuan kok main basket gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah gitu ya aktivitasnya, tapi kan mereka punya berbagai sarana, mereka punya berbagai aktivitas lain yang bisa mendukung proses pembentukan jati diri mereka, yang laki-laki menjadi maskulin, yang perempuan menjadi feminin. Seperti itu. Agak panjang ya? Iya agak panjang, tapi memang itu emang diperlukan, dan mungkin ya bunda-bunda juga tidak bisa ibaratnya memilih seperti kepentingannya bunda-bunda juga. Iya, misalnya betul. harus kalau misalnya anak laki-laki nggak bisa nih, nggak bisa di dapur, pokoknya harus main basket, harus main bola gitu. Tidak Iya. bisa seperti itu, karena justru dengan begitu kan justru anak-anak apalagi remaja mereka makin bisa mengeksplor, karena Iya, ada di mana betul. mungkin suatu waktu bosen dan itu bukan hal yang dia cari. Iya, seperti itu. bisa juga. Iya, tapi kita akan lanjut lagi ya Mbak. Oke. Iya, jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia menyaksikan Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Linda Masya. Iya Mbak Linda, ternyata ini penting banget ya, khususnya dalam proses pembentukan anak, bahkan khususnya ketika besarnya ini menjadi karakter yang seperti apa, dan bahkan bisa dilihat juga misalnya ke depannya misalnya menjadi suatu profesi yang baik atau Iya. tidak juga bahkan ya untuk Betul. anak. Nah tapi kan orang tua itu kan kadang sering kali ini mengingatkan masa pencarian jati diri itu sebagai masa puber. Nah kira-kira itu bagaimana nih demikian gitu? Iya, sebenarnya masa puber itu kan masa mereka mulai melalui fase pubertas ya, baik secara fisik dan tentunya secara psikologis gitu. Karena secara fisik mereka mengalami banyak perubahan gitu, perubahan hormon, perubahan bentuk tubuh, perubahan tentunya kenyamanan mereka dengan tubuhnya sendiri juga berubah karena tubuhnya berubah. Nah itu kan sangat mempengaruhi juga kondisi psikologisnya mereka gitu. Terus juga memang secara perkembangan ini adalah fase di mana mereka mulai berada dalam kelompok-kelompok sosial gitu, kelompok-kelompok kecil, mengidentifikasikan diri, saya ini bagian dari kelompok mana dan sebagainya. Jadi memang fase-fase puber ini memang momen-momen kritis gitu ya, dimana anak banyak mengalami ketidaknyamanan dengan dirinya sendiri gitu. Belum lagi nanti ketidaknyamanan dengan lingkungan sosial. Terus juga di sini peran orang tua tuh sangat besar untuk bisa mendampingi anak gitu. Jangan sampai anak merasa sendirian, jangan sampai anak merasa bahwa aku adalah anak yang tidak disayangi gitu. Atau tidak ada support system gitu. Akhirnya mereka akan mencari di luar yang mana itu belum tentu positif gitu. Jadi memang pada saat puber ini kritikal banget nih buat orang tua untuk tetap stay sebagai sahabat buat anak, karena mereka sedang mengalami banyak gejolak ketidaknyamanan dalam diri mereka sendiri. Oke, nah itu yang harus paling penting adalah yang paling utama ya harus deket nih sama anak ya. Kembali harus lagi deket, dan harus melakukan komunikasi gitu, dua arah, one on one gitu ya sama anak. Nah tapi kalau misalnya tadi kan Mbak Linda juga sempat ngomong daripada nanti anak malah menemukan jati diri di luar, dan itu kan jatuhnya faktornya adalah lingkungan. Nah kalau kita ngomongin yang mempengaruhi misalnya proses
Pembentukan jati diri. mencari jati diri ketika di lingkungan bersama teman-teman dan segala macam, itu apakah besar dibandingkan yang ada di rumah bersama keluarga? Lebih besar mana kira-kira? Sebenarnya tergantung mana yang punya attachment atau kedekatan dengan anak, mana yang lebih besar gitu. Kalau misalkan kedekatan dalam keluarganya ini lebih besar, maka pengaruh-pengaruh dari lingkungan itu jadinya tidak seberapa besar berpengaruh buat anak. Gitu. Sebaliknya, kalau misalkan ikatan antara anak dengan keluarga ini secara emosional itu kecil, maka yang di luar nanti akan jadi lebih besar. Tapi sebenarnya kan dua-dua ini kan saling berkaitan kan, Iya. antara lingkungan keluarga ataupun lingkungan Sosial. eksternal gitu, seperti sosial. Nah, tapi kalau misalnya si anak-anak ini atau ketika masa remaja dia ingin mencari jati diri dan dia menemukan kenyamanan khususnya di lingkungan sosial, apalagi mungkin untuk anak-anak yang ekstrovert ya, bunda-bunda itu kan terkadang lebih nyaman di luar, apalagi Iya. kalau kayak di rumah dengan keadaan yang seperti itu, ketemu sama orang tua, ngobrol, mungkin itu adalah hal yang biasa dan mungkin akan terlihat lebih monoton. Tapi mungkin kalau ketika dekat dengan orang tua itu kan mungkin jadi mempunyai boundariesnya ya, atau mempunyai batasan. Nah, kalau misalnya ketika di luar dia menemukan kenyamanan di luar nih, nah itu apakah bisa mempengaruhi proses pembentukan jati diri, dan kira-kira bagaimana orang tua ini kan tidak bisa mengawasi secara lebih dekat kepada anak yang memang misalnya anak-anak ekstrovert seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya tetap terkontrol sama orang tua dan anak juga punya sikap? Iya, ini menarik banget ya gitu. Karena gini, sebenarnya peran lingkungan dan peran keluarga itu sama-sama penting. Gitu. Kalau kayak yang tadi Zara contohin misalkan anaknya menemukan kenyamanan di luar, selama itu adalah hal yang positif nggak masalah. Gitu, karena dia sudah punya bonding yang kuat dengan keluarga di rumah gitu. Jadi ketika mereka di luar, mereka punya keterikatan dengan sebuah kelompok atau sebuah komunitas gitu, itu fine-fine aja gitu. Mereka akan bisa mengambil mana yang baik gitu, mana yang buruk sesuai dengan value keluarga yang sudah dia pegang ini. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalkan di rumah ini mereka tidak cukup dekat atau kondisi keluarganya ini punya value yang tidak positif gitu. Nah, itu dan akhirnya anak nyari keluar, yang ketemu di luar juga tidak positif. Nah, itu yang akhirnya jadi membentuk identitas diri mereka tuh jadi cenderungnya jadi negatif nanti. Oke, berarti emang penting banget nih peran orang tua ya kepada anak gitu, karena kan takutnya malah nyamannya di luar seperti itu, dan betul. jadi tidak ada batasan yang anak itu harus seperti apa dan segala macam ya. Nah, tapi kalau misalnya pola asuh, kita ngomongin pola asuh nih sama orang tua yang memang sudah terlihat nih bahwa anaknya ini kayaknya dia sukanya apa, kemauannya apa. Nah, kira-kira itu harus bagaimana orang tua menerapkan atau misalnya memfasilitasi yang memang anak ini sudah terlihat nih bahwa jati dirinya dia Arahnya seperti ke sana. apa gitu. Iya, kalau misalkan seperti itu, kita sebagai orang tua tentunya tadi memberikan ruang buat mereka, buat anak-anak kita nih melakukan eksplorasi banyak hal. Kayak tadi nyoba basket, nyoba masak, nyoba apa segala macam, selama itu memungkinkan situasinya, kasih aja gitu, kasih mereka ruang buat explore gitu. Karena lingkungan rumah itu lingkungan yang kecil gitu, tidak banyak stimulasi yang bisa didapatkan anak kalau anak ini di rumah doang gitu. Mereka harus keluar, semakin mereka besar mereka kalau ibaratnya istilah zaman dulu mainnya harus yang jauh gitu ya gitu. Kalau misalnya anak di rumah doang jadi mainnya nggak jauh, cuma situ-situ aja. Sedangkan anak kan akan lebih optimal kalau mereka bisa tahu banyak hal gitu, tapi mereka bisa memfilter mana yang baik buat mereka, mana yang tidak. Nah, itu kan yang kita harapkan. Jadi supaya itu bisa terwujud, maka kita kasih mereka ruang, tapi kita juga memfasilitasi untuk diskusi. Jadi ketika mereka belajar di sini, mereka mungkin kayak ada yang anaknya SMA sudah merantau keluar kota gitu ya. Banyak kan seperti itu. Nah, nggak masalah gitu. Yang penting kita sebagai keluarga itu, sebagai orang tua, tetap menghadirkan diri secara cukup intens untuk tetap menjadi bagian dari kehidupan anak. Jadi anak tetap merasa bahwa safety net-nya mereka atau tempat amannya mereka itu tetap ada
dan itu tetap adanya di orang tua gitu. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin pola asuh ini kan banyak ya treatment yang dilakukan oleh berbagai macam orang tua. Pasti treatment yang diberikan orang tua A dengan orang tua B itu sangat berbeda seperti itu. Lalu bagaimana nih dengan pola asuh ya orang tua yang sangat overprotective dan kira-kira efeknya apa? Dan kira-kira bagaimana nih hal tersebut apakah bisa mempengaruhi dalam proses pembentukan anak untuk mencari jati diri? Ya, tentu. Apakah berpengaruh? Tentunya sangat berpengaruh. Jadi kalau kita sebagai orang tua itu overprotective, yang namanya over itu kan tentu berlebihan dan tidak berdampak baik. Jadi kalau kita overprotective sama anak kita, berarti kan kita tidak memberikan ruang gerak yang cukup buat mereka. Apalagi anak remaja gitu. Resikonya dua, apakah anaknya menjadi anak yang penakut, tidak mau mencoba hal baru, tidak berani menghadapi tantangan, sulit beradaptasi gitu ya. Atau anaknya jadi anak pemberontak gitu. Karena mereka punya keinginan yang besar buat mencoba tapi dibatasi, maka mereka akan cari cara gimana caranya saya tetap bisa mencoba melakukan itu karena pengen tahu nih gitu. Tapi lewat cara yang tidak seharusnya gitu. Entah dia ngumpet-ngumpet di belakang gitu atau mereka ngamuk gitu ya, memberontak dengan cara frontal gitu karena merasa orang tuanya membatasi mereka. Jadi tidak berdampak baik gitu ya kalau kita overprotective ke anak. Yang penting adalah kita bisa kasih mereka ruang gerak, tapi ruang gerak yang ada guideline-nya gitu. Dan kita menyediakan diri kita sebagai orang tua untuk menjadi teman diskusi yang nyaman. Oke, dan terakhir nih Mbak, kira-kira ada tambahan nggak untuk tipsnya nih khususnya bagi para orang tua ataupun para bunda-bunda di rumah yang memang sedang mendampingi anaknya untuk menemukan jati dirinya gitu. Iya, buat bunda-bunda di rumah, kalau anak-anak di rumah ini tampak sudah mulai berkomunikasi dengan orang lain, itu intensitas kita untuk berkomunikasi sama mereka pun juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Itu sejak dini ya, sejak kecil usia 1-2 tahun ketika mereka mulai belajar ngomong, itu interaksi kita secara verbal, secara emosional pun perlu lebih dikuatkan. Sampai nanti mereka remaja, kalau itu terbangun dengan konsisten, maka kita tidak akan seberapa kesulitan gitu untuk mendampingi mereka menghadapi masa-masa kritisnya mereka dengan berbagai ketidaknyamanannya mereka. Jadi kalau kita hadir sebagai figur aman buat mereka, jadi teman diskusi yang nyaman, bisa memberikan ruang gerak buat mereka, maka mereka pun juga proses pencarian jati dirinya menjadi lebih terarah dan lebih nyaman. Oke, yang penting berikan kenyamanan kepada anak ya khususnya. Iya, sama-sama nyaman, orang tua bisa Nyaman. memberikan pola asuh yang tepat dan anak juga bisa mendapatkan treatment yang tepat dari orang tua. Ya, tapi kita seperti biasa tidak terasa ya. Waktunya sudah habis Sudah ya. habis, sudah 30 menit, artinya sudah di penghujung acara dan terima kasih sudah hadir Mbak Linda. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, sangat informatif sekali dan khususnya juga buat bunda-bunda sehingga bunda-bunda tahu mengenai hal atau mengenai pola asuh yang tepat bagi anak khususnya untuk anak bisa menemukan jati diri. Dan buat bunda-bunda jangan lupa terus saksikan persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dari hari ini. Saya Azhara Masid bersama dengan Saya Linda Maisha. kami pamit undur diri dan bye-bye.